Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini di waktu yang sama kita semuanya dapat melakukan ngaji gitu ya. Meskipun ngaji ini tidak melalui tatap muka, mudah-mudahan apa yang tersampaikan hari ini adalah betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya dan termasuk dan tergolong amal yang dihitung oleh Allah, amal yang dapat menghadirkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tansah binaringan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang patut kita teladani dalam hidup ini, dan kita berupaya terus menerus berlatih untuk mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa besar kita dapat mencontoh itu tidak terlalu hal yang harus menjadi beban kita semuanya, tetapi yang harus kita kerjakan adalah terus berupaya sekuat tenaga agar dapat mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berupaya untuk mencontoh, beruswah, berteladan kepada Nabi Muhammad SAW, kita semuanya termasuk umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lanjutan dari pembahasan yang telah kita bahas, yaitu tentang maqamat. Yang sekarang akan kami bahas adalah maqam ridho. Maqam ridho. Apa itu maqam ridho? Kalau Al-Muhasibi mengatakan bahwa ridho adalah tenangnya hati atas takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ridho adalah orang yang hatinya tenang ketika dihadapkan pada ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dihadapkan pada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian ini hampir mirip dengan apa yang didefinisikan oleh Ibnu Khafif. Ar-ridha adalah sukunul qalbi ila ahkami wa muwafaqatu qalbi bima radiyallahu bihi wa ikhtarahu lahu. Jadi tenangnya hati terhadap hukum-hukum Allah, tenangnya hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencoba untuk menselaraskan ya hati dengan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ridha. Nah, Roba'ah al-Adawiyah, kalau Roba'ah al-Adawiyah mengatakan bahwa mata yakunu al-abdu radiyan, kapan orang itu dikatakan sebagai hamba yang radin, hamba yang memiliki hamba yang selalu ridho, ya, hamba yang selalu ridho. Faqalat idza sarrathu al-musibah kama sarrathu an-ni'mah. Jadi orang itu bisa dikatakan memiliki ridho, ya, atau memiliki maqam ridho jika dia ketika mendapatkan musibah senang terhadap ketetapan Allah ini, ridho terhadap ketetapan Allah, sebagaimana dia ridho dan dia senang saat dia mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang orang yang dikatakan ridho. Jadi kalau digambarkan begini, ketika dicaci orang, dihina orang, ketika direndahkan orang, dia ridho karena dia meyakini bahwa
hinaan, cacian, ini adalah bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia tidak suka. Jadi dia ridho, betul-betul ridho, ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia ridho saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menerima musibah seperti itu, seperti cacian, dan seperti dia menerima saat mendapat rezeki dari Allah berupa uang yang melimpah. Nah, ini menurut Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi apakah kita sudah seperti itu? Ya, mari kita koreksi diri kita. Dan bagaimana kita bisa seperti itu? Ya, belajar. Sudah, pokoknya rumusnya adalah belajar. Cuma kalau tidak dengan bimbingan ulama, ya bagaimana kita memiliki ilmu ridho ini? Maka kita harus minta bimbingan ulama. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang radhi, orang yang ridho terhadap seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang betul-betul memiliki maqam, berarti dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya, kita berupaya untuk sampai ke sana, meskipun kita tidak perlu dipusingkan. Ya, kalau dalam kami ini tidak boleh pernah dipusingkan oleh itu, tetapi kita perlu bagaimana terus berupaya untuk memiliki makom tersebut, yaitu orang yang selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya kalau kita mau belajar, kita mau praktek, itu banyak ya. Banyak, dan hampir manusia itu akan menemukan dua ini. Menemukan dua. Pertama musibah, yang kedua adalah nikmat. Ini akan selalu ditemukan oleh manusia. Baik orang itu kaya maupun orang itu miskin, pasti akan dihadapkan dengan dua perkara selama dia masih hidup. Apa itu? Nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bentuknya saja yang berbeda-beda. Bentuknya saja yang berbeda-beda. Jadi setiap manusia pada dasarnya memiliki ujian, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Nah, jika kita menghadapi seluruh ujian hidup ini, ya, seluruh ujian hidup ini dengan ridho terhadap ketentuan Allah, dengan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dalam hidup. Cuma para ulama berbeda pendapat, apakah ridho ini termasuk makom atau termasuk hal. Ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ridho adalah bagian daripada makom, sedangkan yang lainnya mengatakan ridho bukan bagian daripada makom, tapi ridho adalah bagian daripada hal. Lagi-lagi kita tidak perlu dipusingkan itu, tetapi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang radin, selalu ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi itu Allah sangat-sangat membenci orang yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa man lam yardha bi qada'i wa qadari falyatub rabban siwaya. Orang yang tidak ridho terhadap qada qadarku, maka carilah Tuhan selain daripada Allah. Kalau saya mengatakan ridho terhadap qada dan qadar Allah, ridho terhadap ketetapan Allah, ridho terhadap ketentuan Allah adalah intisari daripada keimanan seseorang tersebut. Jadi pondasi keimanan orang adalah terletak kepada ridho. Bahkan seandainya kita ini selalu melaksanakan segala sesuatu dengan rasa ridho, maka kita akan dihadirkan rasa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Apabila kurang jelas, mudah-mudahan mendapat penjelasan lagi dari Allah Subhanahu wa taala.
melalui banyak ngaji di berbagai tempat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.